126A menjadi nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Tentu, Chen Fan bangkit dari kursinya dan berjalan menuju kerumunan. Anya bergegas memberi ruang bagi Chen Fan untuk duduk di sampingnya. Chen Ning mengerutkan alisnya dan sedikit menjauh dari tempat Chen Fan. Chen An telah memperhatikan gerakan kecilnya, dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya sebelum menghilang sepenuhnya. Chen Fan meluncur ke bangku cadangan. Tubuhnya menempel pada Anya, dan dia mencium aroma parfum yang samar. Saya pikir Sister An tidak pernah suka menggunakan produk beraroma. Chen Fan mengenang. Dia bilang dia akan bosan bahkan dengan parfum termahal sekalipun karena semuanya terbuat dari bahan kimia. Mungkin saya harus menyempurnakan sebotol parfum budidaya untuknya menggunakan bahan-bahan alami. Dia akan menyukai aroma yang menyegarkan dan alami. Semua kultivator dulunya adalah manusia dan oleh karena itu, para kultivator perempuan menyukai pakaian dan parfum yang cantik seperti halnya ketika mereka masih manusia. Namun, begitu seorang kultivator mencapai level Conate Spirit, tubuhnya akan mengeluarkan aroma alami yang mirip dengan aroma bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, wewangian budidaya hanya populer di kalangan petani tingkat rendah. Chen Fan, aku dengar ibumu menghasilkan beberapa ratus juta tahun ini, kenapa dia tidak membelikanmu Porsche? Seorang pria muda yang duduk di seberang Chen Fan bertanya dengan nada mengejek. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Dia adalah putra tertua dari paman kedua Chen Fan. Namanya Chen Su, ayahnya adalah manajer perusahaan keluarga Chen, The Chens Group. Grup Chens memiliki aset lebih dari beberapa miliar yuan dan menawarkan posisi kepada sebagian besar anggota keluarganya. Setiap anggota keluarga Chen akan mendapat sejumlah dividen dari keuntungan perusahaan. Namun, Chen Fan dan orang tuanya tidak pernah menerima uang muda apapun. Chen Fan mengerutkan alisnya dan merenung. Paman kedua tidak pernah menyukai ayahnya. Dia pikir Chen Gexin terlalu keras kepala dan terlalu bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya gagal membentuk aliansi dengan keluarga Wang, namun kegagalannya juga memaksa lelaki tua itu untuk pensiun dini setelah berusaha melindungi putra dan menantunya yang keras kepala. Chen Su mewarisi ketidaksenangan ayahnya terhadap keluarga Che Fan dan membawanya ke tingkat berikutnya. Dia sering menindas Chen Fan ketika Chen Fan masih kecil, dan penindasan tersebut tidak berhenti sampai mereka berdua jauh lebih tua. Mengapa dia membutuhkan mobil sport? Xiao Fan bukan kamu, dia masih pelajar. Seorang yang memprotes. Beri aku waktu istirahat, Anya. Nilai Chen Fan tidak lebih baik dari nilaiku. Bibi pada akhirnya akan menghabiskan banyak uang dan mengirimnya ke perguruan tinggi di luar Tiongkok. Chen Su adalah tipikal bocah kaya yang manja. Dia bergaul dengan sekelompok remaja kaya yang sama busuknya dengan dia. Ia hanya berhasil mendapat nilai 200 dari total 700 saat ujian masuk Universitas Nasional. Dia segera dikirim ke luar negeri untuk kuliah, namun, dia tidak tahan dengan kehidupan kampus yang membosankan dan seringkali kembali ke Tiongkok. Hehe, mendengar cemoohan Chen Su, banyak orang di sekitarnya tertawa kasar. Semua orang tahu bahwa Chen Fan tidak memiliki satupun bakat akademis dalam dirinya. Sebagai generasi muda dari keluarga terkemuka, mereka akan diukur dalam dua kategori selain nilai, keterampilan sosial dan akal. Jika seseorang tidak memiliki ketiganya, dia akan dianggap gagal total. Harapan terbaik bagi anggota keluarga seperti itu adalah dia tidak akan menimbulkan masalah bagi klan. Tipikal bocah kaya manja adalah tipe ketiga. Namun, bagi orang-orang terbaik seperti Chen Ning dan Cheng An, keluarga mereka telah merencanakan dan membuka jalan menuju kesuksesan bagi mereka. Mereka biasanya terlalu sibuk dengan karir atau studinya sendiri sehingga tidak bisa menjalani kehidupan yang dekaden. Namun, di mata semua orang, Chen Fan adalah yang pertama, bocah manja yang busuk. Apa maksudmu Community Colleague? Xiao Fan akan masuk ke Universitas Kota Jin. Meski percaya diri pada suara Anya, kekhawatiran muncul di matanya. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang nilai Chen Fan. Sikap Chen Fan yang biasa-biasa saja inilah yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras sehingga meskipun Chen Fan tidak mampu mencapai apapun dalam hidupnya, dia akan mampu menjaganya. Universitas Kota Jin. Chen Su tertawa terbahak-bahak. Jika dia bisa masuk Universitas Kota Jin, saya pasti sudah masuk HF.
Universitas Kota Jin masuk dalam daftar 10 besar universitas terbaik di Tiongkok. Di antara generasi ketiga keluarga Chen, hanya Chen Ning yang memiliki nilai cukup tinggi untuk diterima di dalamnya. Semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Kecuali Ibu Chen Fan menyumbangkan perpustakaan baru ke universitas, putranya tidak akan pernah memiliki kesempatan masuk Universitas Kota Jin melalui nilai-nilainya. Benarkah? Bagaimana jika aku berhasil masuk ke Universitas Kota Jin? Chen Fan bertanya tiba-tiba. Kamu, Universitas Kota Jin. Chen Su mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu bisa lolos, aku akan memanggilmu kakak kedua selama sisa hidupku. Bagaimana dengan itu? Chen Su adalah anak kedua di keluarganya, dan oleh karena itu, orang-orang memberinya julukan hormat kakak kedua. Xiao Fan, Anya menarik siku Chen Fan. Tidak apa-apa, kakak An. Chen Fan mengangkat bahu. Kamu tidak perlu memanggilku kakak kedua jika aku memenangkan taruhan, kamu cukup memanggil kakak An kakak. Jika aku kalah, Chen Fan mengangkat kepalanya dan merasa ringan dengan pertanyaan itu. Apapun yang kamu mau, baiklah, kita bertaruh. Chen Su membanting meja dan menjawab dengan penuh semangat. Dia yakin bahwa Chen Fan tidak akan bisa masuk ke Universitas Kota Jin sendirian. Dia tidak sendirian karena tidak ada sepupu Chen Fan yang percaya pada klaimnya. Melihat Chen Fan telah menyegel taruhannya, Anya menghela nafas. Dia berencana untuk berbicara dengan ibunya dan menggunakan koneksinya untuk menyelamatkan wajah Chen Fan. Dia tidak bisa membiarkan Chen Fan kehilangan muka di depan sepupunya. Hentikan, kita semua berasal dari keluarga yang sama. Itu hanya lelucon, jangan tersinggung. Melihat Chen An bangkit untuk menghentikan ini, Chen Su duduk dengan tenang. Tetapi aku harus mengatakan bahwa kakak keduamu benar, kamu tahu. Di usiamu, belajar adalah tugas yang paling penting bagimu. Dengan gelar dari universitas yang bagus, kamu akan membuka begitu banyak pintu. Kamu bisa bekerja di pemerintah atau mengambil alih perusahaan indukmu, gelar akan membantumu. Chen An berkhotbah dengan nada merendahkan Chen Fan. Gelar tidak hanya berarti prestasi akademis Anda, tetapi juga merupakan bukti kemampuan Anda. Jika Anda dapat lulus sekolah bisnis dari HF dengan gelar master, Anda akan langsung mendapatkan lebih banyak dukungan dari bawahan Anda dibandingkan jika Anda lulus dari sebuah universitas yang belum pernah ada sebelumnya. Chen An telah berbicara dengan jujur. Gelar master dari universitas ternama merupakan dambaan hampir semua orang tua di Tiongkok. Oleh karena itu, bahkan mereka yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya pun terkadang dipaksa oleh orang tuanya untuk bersekolah di sekolah yang memiliki reputasi baik. Chen Fan tersenyum dan tetap diam. Kata-kata Chen An mungkin berguna bagi orang biasa, itu benar-benar melenceng saat digunakan pada Chen Fan. Dia adalah penguasa langit mistik utara, seberapa besar arti gelar baginya. Dia akan menjadi bahan tertawaan di antara sesama petani jika dia harus mencari nafkah dengan menggunakan gelarnya. Melihat ekspresi acuh tak acuh Chen Fan, ekspresi menghina melintas di wajah Chen Ning. Dalam pikirannya, Chen Fan hanyalah seorang bocah nakal yang sombong, dan suatu hari, dia akan mempelajari pelajarannya dengan cara yang sulit. Kakak, apa rencana kita malam ini? Chen Su bertanya dengan tidak sabar. Salah satu saudaraku membuka sebuah pub. Apakah kamu ingin bersenang-senang di sana? Hentikan, kakak kedua. Sekelompok teman nakalmu itu hanya tertarik pada pesta pora dan dekadensi. Kakak Chen An bekerja untuk pemerintah, menurutmu apakah sebaiknya membawanya ke tempat temanmu? Baiklah, kalau begitu kalian bisa memutuskannya. Chen Su mengangkat telapak tangannya dan menyerah. Dengan baik, bahkan ketika sepupu muda itu hendak mengungkapkan lokasinya, orang-orang dewasa tetap menuruni tangga. Perjamuan akan segera dimulai. Paman kedua telah memesan bagian VIP di restoran terbaik di kota Jin, namun, lelaki tua itu berkata dia tidak ingin keluar rumahnya, sehingga paman kedua pada akhirnya harus membatalkan reservasi tersebut. Perjamuan akan diselenggarakan di aula besar kediaman Chen. Mereka menyewa tim juru masak dari sebuah hotel bintang 5. Hidangan pertama adalah serangkaian hidangan dingin, salad kaviar, cumi, dan telur orak-arik, lontong dan sayuran, bihun dingin, tahu kukus dengan kuah. Meskipun hidangan ini umumnya ditemukan di sebagian besar restoran, keterampilan luar biasa sang koki telah mengubah hidangan biasa ini ke tingkat berikutnya dengan memberikan tampilan segar dan rasa yang lebih baik. Berikutnya adalah makanan pembuka ala barat, daging sapi Iberia yang diawetkan, sepiring keju, koktail udang,
salmon asap, dan kaviar yang diteteskan dari udara dari Rusia. Semuanya begitu segar dan lezat sehingga semakin meningkatkan nafsu makan semua orang. Setelah makanan pembuka, datanglah hidangan utama. Budaya kuliner kota Jin mirip dengan gaya Jinsu. Oleh karena itu, sebagian besar hidangan lokal akan terlalu manis untuk selera masyarakat Tiongkok Utara. Namun, para juru masak mampu dengan terampil mengurangi rasa manisnya namun tetap mempertahankan rasa asli masakannya. Setelah semua orang selesai makan, lelaki tua itu meletakkan sumpitnya terlebih dahulu. Ruangan menjadi sunyi, semua orang tahu bahwa lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu. Alasan pertemuan kecil ini sebelum kami kembali ke desa keluarga kami adalah untuk merefleksikan apa yang telah kami capai tahun ini dan apa yang bisa kami lakukan lebih baik lagi tahun depan. Chen Huaiyan berkata dengan sedih. Wajah semua orang menjadi serius. Beberapa dari mereka yang tidak melakukannya dengan baik tahun ini mulai merasa tidak nyaman. Keluarga Chen adalah klan keluarga besar, dan Chen Huaiyan hanya mewakili satu cabang di pohon keluarga besar. Saudara laki-laki dan sepupu lelaki tua itu tersebar di seluruh kota Jin dan bahkan kota-kota di provinsi Donghu. Banyak dari mereka yang melakukannya dengan sangat baik. Salah satu paman buyut Chen Fan masih tinggal di desa Chens. Setiap tahun selama festival musim semi, keluarga Chen berkumpul di kediaman keluarga. Mereka bertukar informasi yang mereka kumpulkan selama menjalankan bisnis dan memuji pencapaian mereka sendiri di depan seluruh klan keluarga. Meskipun keluarga Chen belum menghasilkan taipan terkemuka akhir-akhir ini, keluarga secara keseluruhan telah bergerak maju dengan tabah dan menjadi lebih kuat setiap tahunnya. Pada saat itu, klan tersebut sudah menjadi salah satu klan keluarga paling berpengaruh di kota. Jin, mari kita mulai dengan kakak tertuamu. Orang tua itu berkata perlahan. Saya telah mendengar banyak hal baik tentang dia tahun ini. Atasannya bahkan memuji Anda di depan saya dan mengatakan setelah beberapa tahun berlatih, dia akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Paman Agung Chen Fan bernama Chen Zhenxin. Setelah membantu klan keluarga mendapatkan setidaknya setengah dari pengaruhnya saat ini, ia dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Mendengar pujian ayahnya, Chen Zhenxin tetap tenang, namun, senyuman lebar sempat muncul di wajah istrinya. Semua orang memandang ke arah keluarga Chen Zhenxin dengan mata penuh cemburu. Dia telah mendapatkan persetujuan bosnya, Qin Hua, yang berarti dia akan segera naik pangkat. Kakak terkenal karena ketabahan dan kehati-hatiannya. Dia telah bekerja dengan rajin dan diam-diam sejak lama, sudah waktunya untuk dipromosikan. Paman kedua Chen Fan memuji saudaranya. Ya, jika kakak terus melakukannya, mungkin ada wik besar di keluarga Chen kita di masa depan. Salah satu paman Chen Fan siat dengan iri. Setelah kakak dipromosikan, dia akan mendorong reputasi kami ke tingkat yang baru. Saya tidak sabar untuk melihat wajah cabang keluarga lainnya. Saya tantang mereka untuk mempertanyakan lagi posisi suami saya di perusahaan. Istri paman kedua berkata dengan getir. Grup Chen dimiliki secara kolektif oleh semua orang di klan keluarga Chen, meskipun cabang Chen Huaiyan memiliki mayoritas saham. Para pemimpin cabang lain mengeluhkan kesalahan manajemen Chen Qianxin. Lebih dari satu kali, Chen Huaiyan harus turun tangan dan membantu putranya. Namun, promosi Chen Zhenxin dapat meredakan keluhan tentang ketidakmampuan adik laki-lakinya. Kami tidak bisa menyalahkan siapapun atas kesalahan putra kedua saya. Dia perlu berkembang. Chen Huaiyan mengecam dengan dingin. Anda mengelola lebih dari beberapa ratus juta aset, namun di mana pertumbuhan dan keuntungannya? Perusahaan-perusahaan lain yang dibuka pada waktu yang hampir bersamaan dengan grup Chen telah menjadi publik atau mendirikan kantor pusat di kota-kota besar. Hanya saja grup Chen masih tetap berada di kota Jin. Jika aku jadi mereka, aku juga akan kesal. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyun. Wang Xiaoyun pergi ke Zonghai sendirian dan memulai grup Jin Xiu tanpa bantuan apapun. Lihatlah ukuran bisnisnya sekarang, levelnya hampir sama dengan The Chance Group. Jika kamu terus mengecewakanku, aku akan menukarmu dengan Xiaoyun. Dia akan menjadi manajer yang jauh lebih baik daripada kamu. Keringat mengalir dari kepala botak Chen Qianxin. Dia adalah seorang pria gemuk dan memiliki kulit berminyak. Karena basah kuyup oleh keringat, dia tampak seperti baru saja pergi ke sauna. Itulah cukup. Qianxin tidak punya pilihan. Bukan pekerjaan mudah untuk membuat semua pemimpin keluarga Anda yang nakal mendengarkan pendapatnya. Pekerjaannya tidak mudah.
Nenek Chen Fan berdiri untuk menyelamatkan wajah anak lelaki kesayangannya. Sambil berkata demikian, dia menatap Wang Xiaoyun dengan tatapan dingin. Nenek memiliki rambut perak dan terlihat baik hati serta ramah tamah. Namun, Chen Fan tidak pernah menyukainya, dan perasaan itu saling menguntungkan. Dia ingat bahwa selama setiap festival musim semi, nenek akan memberikan hadiah kepada setiap anak di keluarga. Dia selalu memberikan suguhan terbaik kepada anak-anak paman agung dan paman kedua, tetapi tidak pernah untuknya. Nenek selalu tidak menyukai ibu Chen Fan. Dalam benaknya, Wang Xiaoyun adalah alasan putranya harus pindah ke pedesaan. Terserah, sebaiknya kamu berhati-hati. Chen Huayan melambaikan tangan tanpa daya. Istrinya telah memanjakan putra keduanya, jika tidak, posisi CEO di The Chance Group tidak akan pernah jatuh ke pangkuan Chen Qianxin. Gexin, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Wajah lelaki tua itu melembut secara signifikan ketika dia berbicara dengan Chen Gexin, putra ketiganya. Saya bertanggung jawab atas pembangunan zona industri pertanian baru di daerah kami. Itu adalah bagian dari rencana 5 tahun negara untuk, Chen Gexin menjelaskan pekerjaannya kepada ayahnya dengan sangat rinci sementara ayahnya mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil mengangguk persetujuan dari waktu ke waktu. Setelah Chen Gexin menyelesaikan laporannya, lelaki tua itu memujinya atas dedikasinya dan mendorongnya untuk bekerja lebih keras di tahun mendatang. Persetujuan lelaki tua itu tidak diterima dengan baik oleh keluarga-keluarga lain. Istri paman kedua bergumam, itu tidak adil. Orang tua itu tidak pernah memuji kedua putranya yang lain. Meskipun dia berusaha untuk berbicara pelan, sebagian besar orang di sekitarnya telah mendengar kata-katanya. Chen Fan dan Anya duduk tepat di samping wanita itu. Anya mengerutkan alisnya sementara wajah Chen Fan tetap tenang. Jika aku jadi kamu, aku akan bergabung dengan semua orang di kota Jin. Kabupaten Sisui adalah daerah pedesaan yang terpencil, apa bagusnya tempat itu? Bergabunglah dengan kakak keduamu dan aku. Kamu akan menghasilkan banyak uang di sini, aku janji. Kata Chen Qianxin, ayahku benar, paman ketiga. Kamu sudah bekerja selama 2 dekade, tetapi kamu masih di bawah. Paman Gexin baru bekerja 10 tahun, dan posisinya sudah jauh lebih tinggi daripada kamu. Chen Su memasukkan. Chen Gexin duduk diam, namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Orang tua itu juga berhenti bicara. Meskipun sebelumnya dia memuji pekerjaan Chen Gexin di daerah tersebut, dia berharap putra ketiganya suatu hari nanti akan kembali ke sisinya. Ketidaksenangan muncul di mata Wang Xiaoyun. Dia tidak tahan orang lain menghina suaminya. Ketika dia hendak memprotes, dia mendengar sebuah suara. Meskipun posisi ayah saya tidak signifikan saat ini, dia mengumpulkan banyak pengalaman berharga. Dalam beberapa tahun, dia akan ditugaskan untuk mengelola proyek yang jauh lebih besar di kota-kota besar. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan tiket keluar dari kota kecil dengan mudah. Bahkan pria dan wanita terkaya di daerah ini pun tidak. Paman kedua berkata sambil menyeringai. Ya, kamu masih sangat muda, Xiao Fan. Kamu tidak mengerti betapa sulitnya mencari nafkah di dunia nyata. Jangan menyela pembicaraan orang dewasa. Paman buyut Chen Fan membantah dengan keras. Paman Agung adalah orang yang berhati-hati dan lamban, sama seperti orang tuanya. Oleh karena itu, dia membenci omong kosong dan janji-janji murahan lebih dari siapapun di ruangan itu. Anggota keluarga lainnya juga menggelengkan kepala. Nenek Chen Fan bahkan mencibir pada Chen Fan. Chen Gexin dan Wang Xiaoyun merasa mereka sedang duduk di atas lubang api. Wajah mereka memerah karena malu dengan ucapan konyol putranya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Ayah, pernahkah kamu mendengarnya? Xiao Fan bilang dia bersaing untuk Universitas Kota Jin. Baiklah, menurutku paman ketiga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan promosi daripada Xiao Fan mencapai tujuannya. Universitas Kota Jin, banyak orang dewasa di ruangan itu terkejut. Itu adalah universitas terbaik di Provinsi Hudong, dan semua orang tahu bahwa dengan nilai Chen Fan, peluangnya untuk masuk ke universitas itu sangat kecil. Saudaraku, menurutku kamu perlu lebih memperhatikan mendidik putramu. Dia akan menjadi bahan tertawaan kita jika dia tidak belajar tutup mulut selama pertemuan keluarga. Kata nenek Chen Fan tidak senang. Ya ibu, Chen Gexin berkata, sambil tersenyum dari wajahnya yang tegang.
Mendengar orang-orang merendahkan putranya di depan keluarganya lebih memalukan bagi Chen Gexin daripada orang-orang yang meremehkannya karena dia yakin tindakannya sendiri dapat dibenarkan. Namun, dia tidak begitu yakin bahwa putranya benar seperti yang dia kira. Melihat Chen Fan dilanda keraguan keluarganya, Chen Ning tersenyum dalam pikirannya. Bajingan kecil, sekarang kamu akhirnya belajar untuk tutup mulut sombongmu. Menghadapi seringai sombong semua orang dan kepala gemetar yang kecewa, Chen Fan tetap tenang. Namun, dia menertawakan orang-orang ini dalam benaknya, mereka telah hidup di bawah batu, bagaimana mereka bisa memahami sepenuhnya kekuatanku. Namun, dia tidak mau repot-repot membantah kerabat yang mementingkan diri sendiri ini. Keluarga Chen Fan tidak pernah menerima banyak bantuan dari klan keluarga. Dia ingat ketika The Chance Group hampir bangkrut beberapa tahun kemudian, ibunya telah menyelamatkan The Chance Group menggunakan dana dari Jin Xiu Group. Namun, kemudian, ketika grup Jin Xiu berada dalam masalah, Chen Fan tidak mendapatkan banyak dukungan dari keluarga selain beberapa simpati murahan. Bagi Chen Fan, hanya kakeknya dari seluruh anggota keluarga yang benar-benar peduli padanya. Kakek meninggal hanya 2 tahun setelah pertemuan ini, dia didiagnosis mengidap kanker stadium akhir. Jika dia hidup lebih lama, keluargaku tidak akan pernah mengalami akhir yang tragis seperti ini. Chen Fan menghela nafas dan melihat ke arah kakeknya. Berat badan orang tua itu telah turun banyak, bahkan dibandingkan tahun lalu. Keluarga Chen berhasil mempertahankan posisinya di atas air sementara lelaki tua itu masih memimpin. Begitu lelaki tua itu jatuh sakit, Chen Qianxin memperoleh kendali tak terkendali atas perusahaan keluarga, dan kekuasaan tersebut mendorongnya untuk menggelapkan dana perusahaan untuk penggunaan pribadinya dengan berani. Grup Chen dengan cepat terpecah belah, dan bahkan saudaranya Chen Zhenxin mendapat masalah karena tindakan terlarangnya. Namun, aku tidak akan membiarkan ini terjadi kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan dunia dengan kekecewaan. Chen Fan berpikir sendiri, kanker stadium akhir bukannya tidak bisa disembuhkan jika diobati oleh seorang kultivator. Meskipun kanker adalah penyakit mematikan di bumi, penyakit ini dapat dicabut sepenuhnya setelah menggunakan 1 pil peningkat esensi. Sayang sekali saya masih belum mengumpulkan semua ramuan yang saya butuhkan untuk membuat pil peningkat esensi yang sebenarnya. Chen Fan mengerutkan alisnya. Aku perlu mencari alasan agar kakek bisa menggunakan air kiroh dan pil misterius. Efek gabungan dari keduanya akan memberi lelaki tua itu umur 3 hingga 4 tahun lagi. Pada saat itu, aku seharusnya sudah bisa bangkit dengan obatnya. Chen Fan asyik dengan pikirannya sendiri, dan dia tidak menyadari ekspresi terkejut di wajah Chen Huaiyan. Semua orang kecuali Chen Huaiyan mengira Chen Fan hanya menggertak. Hanya lelaki tua itu yang menyadari keaslian nada suara cucunya. Chen Fan tidak mungkin memalsukan rasa percaya diri dalam dirinya. Namun, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu? Chen Huaiyan bertanya-tanya sambil berpikir keras. Tingkah laku lelaki tua yang pendiam itu dengan cepat mengakhiri jamuan makan itu. Setelah jamuan makan, tatapan Chen Gexin tertuju pada Chen Fan untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya, jauh di lubuk hatinya, dia kecewa pada putranya. Dia berharap setengah tahun belajar di kota Chuzhou akan mengubah sikapnya sampai taraf tertentu, tetapi Chen Fan masih remaja nakal yang tidak bertanggung jawab. Wang Xiaoyun menghampiri Chen Fan dan menggendong anak laki-laki itu di bahunya. Jangan dengarkan ayahmu, dia sudah tua dan pahit. Saya suka apa yang Anda katakan, dan saya ingin mengatakan hal yang persis sama kepada mereka untuk sementara waktu, sudah lama sekali. Banyak pecundang, dan beraninya mereka menghina ayahmu padahal mereka tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Chen Fan merasa senang dengan ucapan ibunya. Ini adalah kepribadian ibunya dalam wujud aslinya. Benci atau cinta, dia tidak pernah mencampurkan keduanya. Demi cinta, dia telah mengkhianati seluruh keluarganya dan menanggung penghinaan yang tak terbayangkan. Setelah orang dewasa pergi, generasi ketiga mulai mendiskusikan pesta mereka lagi. Saya telah mendengar bahwa ada klub berkuda baru di distrik Dinhu. Klub itu dimiliki oleh seorang cewek seksi yang baru saja kembali dari negara Ye. Dia telah menginvestasikan lebih dari 100 juta yuan dan membeli sebidang tanah yang luas untuk membangun klub berkuda. Anak laki-laki yang memberikan saran itu adalah putra dari paman keempat Chen Fan. Dia masih muda, tapi kepala kecilnya penuh dengan ide-ide aneh dan jenaka. Saya pernah mendengar tentang klub itu.
Pemiliknya dilatih di sekolah berkuda di negara Ye bernama Wimbledon. Rumor mengatakan bahwa pelatihnya adalah peraih medali perunggu Olimpiade dalam kategori dressage. Seru putri Paman Agung. Namun kemudian, dia mengerutkan alisnya dan mengeluh, tetapi kami membutuhkan keanggotaan untuk bisa masuk. Sangat sulit untuk menjadi anggota karena Anda memerlukan setidaknya 3 referensi dari 3 anggota saat ini. Bahkan dengan referensi tersebut, pelamar tidak akan bisa dapat bergabung dengan klub tanpa persetujuan pemiliknya. Kita seharusnya baik-baik saja. Baik Chen An dan Xiaonin adalah penggemar berkuda. Mereka harus memiliki keanggotaan. Chen Su berkata dengan ringan. Semua orang memandang ke arah Chen An dengan penuh harap. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke klub terkenal seperti itu. Chen An mengangguk dan berkata, saya kenal pemiliknya, jadi saya harus bisa mengizinkan kalian masuk ke klub. Hore! Remaja laki-laki dan perempuan bersorak dengan sangat antusias. Usulan itu bahkan menggugah minat Anya. Dia fokus pada studi dan pekerjaannya dan tidak punya waktu untuk bersantai untuk sementara waktu. Chen Fan tidak ingin bergabung dengan mereka, namun, setelah melihat ketertarikan Kak An, dia berubah pikiran. Sudah lama kita menghabiskan waktu berkualitas bersama. Chen Fan menyesali. Kota Jin, klub berkuda Ziyun. Ketika mereka tiba di pintu masuk, Chen An menunjukkan kartu keanggotaan kepada staf keamanan. Setelah sekitar 1 menit, klub kami mengenakan biaya berdasarkan waktu yang Anda habiskan di pelana, mulai dari 5.000 yuan per jam. Harganya akan lebih tinggi jika Anda memilih kuda yang lebih baik. Biaya tersebut juga tidak termasuk biaya pelatihan. Selain itu, setiap anggota baru harus membeli 1 set perlengkapan baru seharga 30.000. Semua orang memilih dengan harga yang mahal. 1 jam di atas pelana berarti sekitar 45 menit. Dengan kata lain, biaya menunggang kuda selama 45 menit adalah 5.000 yuan. Meskipun para remaja itu berasal dari kelas menengah bagi keluarga kelas atas, mereka tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Aku akan membayar semua orang begitu kita berada di dalam. Chen Su mengumumkan, ayahnya bertanggung jawab atas The Chance Group, dan oleh karena itu, dia tidak akan kesulitan membayar semua orang. Xiao Fan, di sini sangat indah. Anya berjalan di atas rumput dan melihat pemandangan luas dari barisan kuda. Tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sebidang tanah seluas itu di kota Jin. Namun, Chen Fan tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dia memandang ayah dengan senyum puas. Dia akan membeli seluruh koleksi ini jika itu membuat Suster An bahagia. Temukan novel resmi di web novel. Pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Semua orang mengikuti pelatih mereka untuk memilih tunggangan mereka. Chen Fan dan Anya menugaskan seorang pemuda tegap sebagai pelatih mereka. Wajahnya yang tegas dan hidungnya yang lurus dan mancung menunjukkan bahwa dia bercampur dengan darah Eropa. Dia menyapa Chen Fan dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Paul. Mata Paul berbinar begitu dia melihat Anya. Sejak dia dipekerjakan oleh Ziyun dan menjadi pelatih, dia telah menggoda banyak wanita muda kaya dan cantik berkat ketampanannya. Namun, dia belum pernah melihat gadis selembut dan semenarik Anya. Dia adalah perwujudan keindahan di tanah subur provinsi Hudong, seru Paul dalam benaknya. Sambil berpikir, senyum lebar muncul di wajahnya. Dia dipanggil Nyonya Andreas. Dia adalah kuda betina paling jinak di seluruh kandang kami. Karena Anda, Nona cantik saya masih baru dalam menunggang kuda. Dia akan menjadi pilihan sempurna Anda. Ketika Anda akhirnya bisa mengendalikannya, kami akan berubah ke tunggangan lain untukmu, kata Paulus. Sementara itu, mata Paul tidak meninggalkan Anya. Anya telah mengganti perlengkapan berkendaranya. Dia mengenakan rompi hitam di bagian atas dan celana berkuda putih serta sepasang sepatu bot berkuda berwarna krem. Dia mengikatkan helm pelindung di kepalanya, membuatnya tampak sangat tampan. Dia memandang kuda betina berwarna kastanya itu dengan penuh minat, lalu dia mengulurkan tangan untuk mengelus surainya. Bu Andreas memang binatang yang jinak. Melihat kuda itu tidak keberatan dibelai, Anya mengambil segenggam makanan dan meletakkan tangannya di bawah mulut kuda itu. Kuda itu menelan makanan itu ke tenggorokannya setelah dengan lembut menjilatnya dari telapak tangan Anya. Tuan, apakah Anda ingin memilih tunggangan juga? Kami memiliki kuda Mongolia kecil yang dibiarkan khusus untuk pemula, kata Paulus. Tidak dibutuhkan.
Chen Fan melambai untuk mengusirnya. Dia ada di sini untuk menghabiskan waktu bersama Sister An, ditambah lagi, kuda-kuda duniawi ini jauh dari memadai untuk dijadikan tunggangannya. Dia telah menjinakkan binatang surgawi raksasa yang dapat menelan sebuah planet, apakah kuda duniawi ini? Paul terkejut dengan penolakan Chen Fan. Remaja laki-laki macam apa yang tidak mau menunggang kuda? Dia memutuskan untuk melanjutkan, Tuan, kuda kami sangat jinak, khususnya kuda Mongolia itu. Saya berjanji Anda akan baik-baik saja. Aku bilang aku tidak membutuhkannya. Chen Fan mengulangi dengan ringan. Kali ini, Paul memutuskan untuk tetap diam. Namun, sedikit rasa jijik muncul di matanya. Ia lahir di negara Ye, tanah air olahraga berkuda modern. Warisannya telah memberinya rasa superioritas yang unik dibandingkan siapapun yang terlalu takut untuk menunggang kuda. Di bawah instruksi Paul, Anya naik ke pelana. Dia menjepit kakinya erat-erat di kedua sisi kuda dan memegang surai kuda betina. Dia merasakan campuran ketakutan dan kegembiraan muncul di benaknya. Xiao Fan, aku takut. Seorang ia meringis. Jangan khawatir, aku di sini. Kata Chen Fan. Dia akan memastikan Anya tidak jatuh dari kudanya. Paul menarik kendali dan menuntun kudanya keluar dari kandang sampai mereka mencapai tempat terbuka. Tiba-tiba, beberapa kuda besar berlari menuju Anya. Ya, kedua pengendara itu berteriak padanya. Mereka adalah Chen Ning dan kakaknya Chen An. Keduanya adalah penunggang kuda yang rajin, dan mereka bahkan memiliki kuda sendiri. Mengikuti keduanya adalah Chen Su yang menunggangi kuda ras murni berwarna gelap. Tampaknya dia mampu mengendalikan dirinya di atas pelana dengan cukup baik. Ketika dia melihat Chen Fan, dia bertanya kepadanya dengan ekspresi terkejut palsu. Di wajahnya, Chen Fan, di mana kudamu? Jangan bilang kamu takut. Ayolah, bahkan adikmu pun melakukannya. Apa yang kamu takutkan? Xiao Fan masih terlalu muda untuk ini. Meskipun dia gugup, Anya mencoba menjelaskan kepada adik laki-lakinya. Dia hampir 18 tahun. Dia bukan lagi anak-anak. Chen Su cemberut dan berhenti berbicara sama sekali. Namun, rasa jijik tertulis di seluruh wajahnya. Chen Fan awalnya mengerutkan alisnya, tetapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Yah, karena kamu mengatakan itu, kenapa kita tidak berlomba? Apa katamu? Chen Su bertanya tidak percaya. Kamu ingin balapan denganku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan itu? Mengapa tidak? Chen Fan berkata dengan ringan. Haha, Xiao Fan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Chen Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda mungkin berpikir bahwa saya tidak berguna. Tetapi saya pernah berkompetisi di kompetisi berkuda kota Jin, dan saya bahkan berhasil mencapai perempat final. Ditambah lagi, apakah Anda melihat kuda saya? Dia disebut Caesar dan dia adalah salah satu kuda termahal yang bisa Anda temukan di kandang ini. 20.000 yuan per jam waktu pelana. Kamu tidak memiliki keterampilan atau kuda yang bagus, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersaing denganku? Chen Su terkekeh lalu menggelengkan kepalanya. Beberapa sepupu di sekitar Chen Su juga menertawakan Chen Fan. Memang benar, Tuan Chen Su benar. Paul menambahkan, Caesar adalah salah satu kuda termahal di kandang kami. Dia adalah kuda ras murni dan harganya lebih dari 50.000 yuan AS. Orang tuanya adalah kuda juara dari Kulmore dan biasa memenangkan tempat pertama dalam lari jarak pendek. Dia adalah kuda juara dari Kulmore, terlahir untuk menjadi pemenang. Ditambah lagi, Tuan Chen Su adalah pembalap terlatih dan terbiasa ikut serta dalam kompetisi. Anda tidak memiliki peluang untuk memenangkan perlombaan. Mendengar pendapat ahli Paul, semua orang yakin bahwa Chen Fan akan kalah. Anya menarik lengan baju Chen Fan dan berkata dengan cemas, Xiao Fan, lupakan saja. Jangan biarkan dia mengganggumu. Yang mengejutkannya, Chen Fan bersikeras, jadi apa? Bahkan jika kamu adalah juara Olimpiade, aku tidak akan takut padamu. Kamu penuh dengan dirimu sendiri. Chen Su mencibir. Yah, jika kamu benar-benar ingin balapan, ayo pertaruhkan. Sambil berkata, dia mengambil kunci mobil dan berkata, ini adalah Lamborghini Gallardo baru yang dibelikan ayahku untukku. Jika saya kalah, Anda dapat menyimpan mobil saya. Jika kalah, kamu akan membelikanku Porsche 911, bagaimana? Semua orang tersentak setelah mendengar betapa tingginya taruhannya. Bahkan beberapa orang yang mendengar percakapan itu pun terkejut. Taruhan dalam perlombaan ini adalah mobil mewah yang bernilai lebih dari 300 juta.
Belum pernah sekalipun para tamu klub Ziyun melihat taruhan sebesar itu untuk balapan manapun sejak pendirian klub. Jika pertandingan benar-benar terlaksana, itu akan menjadi berita sensasional tidak hanya bagi anggota klub tetapi juga para elit Jin kota. Bah, apa yang saya pikirkan, Anda belum cukup umur untuk memiliki SIM. Apa gunanya membalapmu? Chen Su berpura-pura menyesali pilihannya sambil memasukkan kembali kunci mobil ke sakunya, namun, wajahnya tersenyum puas bahkan saat dia melakukannya. Dia tidak pernah menyangka Chen Fan akan menyetujuinya, balapan, dan dia hanya ingin memamerkan mobil barunya di depan semua orang. Yang mengejutkan, Chen Fan mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita ada perlombaan." "Apa?" Chen Su terkejut. "Meski aku tidak punya mobil, ibuku pasti akan memenuhi kewajibanku untukku. Dia akan membelikanmu Porsche 911. Chen Fan mengangkat bahu. Anggota keluarga Chen memandang Chen Fan seolah-olah sedang melihat orang gila. Bagaimana mungkin seorang pemula tanpa kuda yang bagus bisa menantang pebalap liga rekreasi dengan tunggangan kelas juara? Karena bahkan pelatih berkuda profesional pun tidak berpikir bahwa Chen Fan akan menang, tidak ada yang mau menaruh uang mereka pada Chen Fan. "Xiao Fan," seru ia. Namun, setelah melihat tekad di mata Chen Fan, dia menjadi diam. Sejak mereka masih kecil, dia memanjakan kakaknya. Terlepas dari betapa bodohnya keputusan Chen Fan, dia tidak pernah menghentikannya sekalipun. Namun, dia akan datang untuk menyelamatkan Chen Fan setiap kali adik laki-lakinya mendapat masalah karena keputusannya. "Baiklah, kalau kita kalah taruhan, kita harus mendapatkan kembali Porsche itu." Anya berpikir dalam hati. "Baiklah, kita ada perlombaan." Saat kenyataan mulai terlihat, Chen Su sangat gembira. Dia tahu bahwa bibinya akan memenuhi kewajiban putranya terhadapnya. Dia tidak terbiasa berhutang uang pada orang lain. Janji untuk akhirnya memiliki mobil impiannya, Porsche 911 memberikan kegembiraan bagi Chen Su. "Saat aku mendapatkan mobil itu, aku akan memberikannya sebagai hadiah. Aku ingin tahu apakah sebuah Porsche cukup untuk membuatnya melebarkan kakinya untukku." Chen Su berpikir dengan senang. Dia terpesona oleh seorang aktris akhir-akhir ini dan gadis itu sejauh ini menolak semua hadiahnya. Namun, dia ragu ada hati dingin yang tidak bisa dibuka oleh hadiah 1 juta yuan. Setelah kedua belah pihak menyetujui perlombaan tersebut, mereka mulai mempersiapkan pertandingan. Kabar pertandingan tersebut mengejutkan seluruh tamu klub. Mereka berkumpul untuk menyaksikan perlombaan berisiko tinggi ini. "Saya kenal Chen Su. Dia bukan seorang profesional, tetapi dia mampu menangani dirinya sendiri dengan baik di liga rekreasi. Liga itu diciptakan oleh sekelompok anak manja, tetapi keterampilan berkendara mereka jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang. Disebut caesar dan merupakan kuda tercepat dalam lari jarak pendek, ditambah lagi, dia berasal dari garis keturunan juara. Biarlah keterampilan atau kudanya, anak laki-laki lain tidak memiliki keuntungan apapun. Dia akan kalah dalam perlombaan." Para penonton mengobrol satu sama lain tentang prospek perlombaan. Beberapa penonton bahkan memulai pool dan tingkat kemenangan Chen Fan adalah 100-1. Dengan kata lain, tidak ada yang mempertaruhkan uang mereka pada Chen Fan. "Saudaraku, menurutmu siapa yang akan menang?" Chen Ning bertanya dengan penuh minat. Dia mengenakan pakaian berkuda yang dirancang khusus dengan sepatu bot hitam dan rompi merah. Separuh dari penonton pria meliriknya diam-diam. "Chen Su bukanlah pembalap profesional seperti kami, namun ia sangat ahli dalam bidangnya." Adapun Chen Fan, Chen An mengerutkan alisnya. Dia mengakui bahwa anak laki-laki itu membuatnya bingung. Sejak Chen Fan muncul di pertemuan tersebut, dia telah membuat pernyataan arogan dan angkuh. Entah dia punya dukungan yang kuat, atau dia benar-benar idiot. Dia hanya menggertak, mencoba menjadi pria tangguh. Chen Ning mencibir, "Sialan, ini taruhan jutaan yuan. Ini bukan lelucon. Aku tidak sabar untuk melihatmu dimiliki." Chen Ning bergembira atas kekalahan Chen Fan yang akan datang. Dia tidak pernah bertengkar dengan Chen Fan, dan dia ingin Chen Fan dikalahkan hanya karena dia menikmati menontonnya. "Tuan Chen Su siap untuk balapan, Tuan Chen Fan. Di mana kuda Anda?" Paul mengajukan diri menjadi wasit, dan dia bertanya pada Chen Fan dengan bingung. Chen Su tampak seperti berada di kejuaraan sungguhan. Dia mengenakan alat pelindung dari kepala sampai kaki di atas pakaian berkudanya. Sambil menunggu Chen Fan, dia mulai melakukan latihan pemanasan. Namun,
Chen Fan masih mengenakan jeans kasual dan t-shirt dan bahkan belum mengambil kudanya. Ini perlombaan, bukan permainan anak-anak. Paulus menggelengkan kepalanya. Kuda saya. Chen Fan menunjuk Nyonya Andreas dan berkata, itu dia. Paul kaget dengan pilihan Chen Fan. Ia berkata dengan tidak percaya, Nyonya Andreas adalah seekor kuda betina muda berdarah panas. Ia pandai dalam latihan pemula namun bukan kuda pacuan. Kuda-kuda secara kasar dapat dikategorikan berdasarkan temperamennya menjadi 3 kategori, kuda berdarah panas, hangat, dan dingin. Kuda berdarah panas adalah yang paling agresif dan penuh energi. Mereka terutama digunakan untuk balapan. Kuda berdarah panas adalah yang paling jinak dan kebanyakan digunakan sebagai tunggangan sehari-hari. Kuda berdarah dingin berukuran besar dan memiliki tubuh yang sangat tangguh, mereka biasanya digunakan sebagai hewan pekerja. Paul telah menunggang kuda selama 20 tahun, dan tidak pernah sekalipun dia melihat kuda berdarah panas memasuki arena balap. Saya sudah mengambil keputusan, saya akan memilih dia, Chen Fan berkata dengan tenang, namun suaranya percaya diri dan pasti. Paul akan mendesak Chen Fan untuk memilih kuda lain, tetapi Chen Fan sudah menaiki kuda betina itu. Dia sedang duduk di belakang pelana, tempat Anya berada. Ini konyol, Paul meratap dalam benaknya dengan nada menghina. Dia benar-benar seorang amatir. Dia bahkan tidak mempunyai kuda yang tepat, apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa memenangkan perlombaan. Mungkin juga mengendarai traktor ke perlombaan Formula F4. Bahkan pebalap terbaik di dunia pun tidak akan mampu memenangkan perlombaan seperti ini. Tamu-tamu lain di klub kurang lebih berpengalaman dalam menunggang kuda dan oleh karena itu, mereka yakin bahwa Chen Fan akan kalah dalam perlombaan segera setelah mereka melihat kuda pilihannya. Kamu akan berlomba denganku dengan itu. Chen Su melirik Chen Fan sekilas. Chen Fan mengangkang di belakang seekor kuda berdarah panas dengan saudara perempuannya yang menarik di depannya. Dia lebih terlihat seperti turis daripada pembalap. Chen Ning dan kakaknya menghela nafas kecewa. Tanpa kuda yang tepat, apa gunanya balapan? Dia mungkin juga mengakui kekalahan. Seorang gadis berusia 12 tahun menunggang kuda poni Shetland melaju menuju Chen Fan. Dia berkata dengan nada kekanak-kanakan, Saudara Chen Fan, saya pertaruhkan semua uang saku saya kepada Anda, jangan mengecewakan saya. Jangan khawatir, Guo. Aku akan membuat mereka membayarmu 100 kali lipat dari taruhanmu. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Gadis muda itu bernama Chen Guo, dia adalah putri paman keempat Chen Fan. Guo, uang sakumu akan habis. Chen Guo tertawa terbahak-bahak. Paul mengibarkan bendera di udara, menandakan dimulainya pertandingan. Chen Su dan kudanya melesat keluar dengan hembusan angin. Begitu kuatnya caesar sehingga dia menempuh setengah lintasan sepanjang 400 meter dalam sekejap. Sedangkan Bu Andreas dan Chen Fan tetap diam di garis start. Chen Fan, minggir. Chen Guo berteriak sekuat tenaga. Jangan khawatir, aku akan membiarkan dia memulainya, kata Chen Fan dengan tenang. Kamu melakukan ini karena kamu tahu kamu akan kalah hari ini. Menurutku kamu takut. Chen Ning terkekeh saat memikirkan Chen Fan yang membuat dirinya tertawa membuatnya geli. Chen An menggelengkan kepalanya dan menyesali kekeras-kepalaan Chen Fan. Dia mengira Chen Fan akan punya tipuan, tetapi ternyata yang dia dapatkan hanyalah omong kosong dan gertakan. Anya tersenyum kecut sambil duduk di atas kuda. Dia sudah memikirkan dealer mana yang akan dipilih untuk membeli Porsche untuk Chen Fan. Para penonton mencibir pada Chen Fan, dan tidak satupun dari mereka mengira bocah itu punya kesempatan. Melihat dia akan kehilangan uang sakunya, air mata mengalir di mata Chen Guo saat dia hampir menangis. Haha, Porsche itu milikku. Chen Su hanya berjarak sekitar 20 meter dari garis finish. Dia melonggarkan kendali dan melambat saat dia tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika semua orang mengira Chen Fan akan kalah dalam perlombaan, Chen Fan mengucapkan sepatah kata pun dengan suara yang dalam. Berhenti. Tiba-tiba, caesar berhenti sejenak. Dia hanya berjarak 10 meter dari garis finish. Apa yang sedang terjadi? Pergantian peristiwa membingungkan semua orang. Mereka melihat ke arah garis finish, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian para penonton menyadari bahwa mereka salah. Mereka menyaksikan Chen Su melompat dari kuda dan menarik kendali sekuat yang dia bisa. Namun, caesar tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia dilumpuhkan oleh suatu mantra sihir. Chen Su sangat dekat dengan garis finish, namun dia sangat jauh. Saudari An,
giliran kita sekarang. Chen Fan meremas kudanya dengan pahanya dan membawa kuda betina itu berlari perlahan. Kuda betina itu menambah kecepatannya tetapi masih belum secepat Caesar. Semua orang menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan tidak percaya. Chen An mengerutkan alisnya dan tercengang. Semua orang hanya bisa menatap Chen Fan dan kuda betina yang lambat. Perlahan tapi pasti, nih. Andreas melewati Chen Su yang berwajah pucat dan mencapai garis finish dengan kecepatannya sendiri. Taruhan di klub berkuda ternyata menjadi kemenangan total bagi Chen Fan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Keheningan yang mengejutkan terjadi di seluruh istal. Chen Fan telah menarik perhatian semua orang dan memenangkan pertandingan dengan cara yang paling tidak terduga. Apakah dia seorang pembisik kuda? Dia benar-benar hebat, dan dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Saya pikir anak muda ini adalah pelatih berkuda yang jauh lebih baik daripada yang ada di klub Ziyun. Mendengar perkataan semua orang, Paul merasa malu, dan wajahnya terasa panas. Dia telah memperkirakan kekalahan Chen Fan sebagai seorang profesional, namun Chen Fan langsung membuktikan bahwa dia salah. Tiba-tiba, dia merasa dikelilingi oleh komentar-komentar yang mengejeknya. Tapi bagaimana Chen Fan melakukan itu? Betapapun terampilnya seorang pelatih, tidak ada yang bisa menghentikan jejak kudanya. Paulus bertanya-tanya, menarik. Chen An membuka alisnya yang kusut. Sepertinya sepupu kecilku bukanlah orang biasa. Dia hanya beruntung. Chen Ning berkata dengan getir. Xiao Nin, beruntung juga merupakan bagian dari kemampuannya. Chen An menggelengkan kepalanya. Terlepas dari pujiannya, dia tidak mengubah perkiraannya tentang kemampuan Chen Fan secara keseluruhan. Dia yakin bahwa Chen Fan telah menggunakan trik kecil yang jika ditemukan, akan mendiskreditkan kemenangannya. Dari semua keluarga Chen generasi ketiga, hanya satu orang yang menjadi lawannya yang layak, dan itu bukanlah Chen Fan. Tiba-tiba, dia mendengar suara, sepertinya sangat menyenangkan di sini. Semua orang memandang ke arah pembicara, dan mereka melihat seorang pria dan seorang wanita yang melaju menuju kerumunan. Pria itu tinggi dan tampan, dan penampilannya yang luar biasa hanya bisa ditandingi oleh gadis di sampingnya. Keduanya berkendara bersama seperti sepasang dewa dan dewi. Bukankah itu pemilik klub Yin Wanqin? Bos Yin selalu menjaga jarak dari pelanggannya, mengapa dia terlihat begitu akrab dengan pria itu? Petik 2. Orang yang mengenali wanita itu bingung dengan pemandangan itu. Chen An wajahnya sedikit menegang dan dengan cepat terpampang senyuman sebelum dia menghampiri kedua pengendara itu. Tuan Muda Wei, aku tidak tahu kamu ada di sini juga. Senang bertemu denganmu, Xiao Chen. Jangan terlalu formal, kamu cukup memanggilku dengan nama saja. Pria itu seumuran dengan Chen An. Namun, dia terdengar jauh lebih dewasa dan berpengalaman. Ya, Anda benar Tuan Muda Wei. Chen An mengangguk dan berkata masing-masing. Melihat kelakuan tidak sopan Chen An, para tamu lainnya dengan cepat menebak siapa pengendara pria itu. Tuan Muda Wei, dua sepupuku sedang berlomba. Siapapun yang kalah harus membayar pemenangnya sebuah mobil sport. Chen An menjelaskan. Pemilik klub terkejut setelah mendengar hasil balapan. Benarkah? Sekarang aku harus bertemu sepupu mudamu. Saat dia berbicara, Chen Fan telah kembali dari garis finish. Chen Guoguo mengendarai Shetland poninya sebelum Chen Fan. Dia mengangkat kunci Lamborghini dan melambaikannya ke udara. Hore, aku akan naik Lamborghini, shotgun, semuanya. Chen Su mengikuti di belakang Chen Fan, wajahnya sepucat selembar kertas. Xiao Fan, kemarilah, aku ingin memperkenalkanmu pada kedua tuan itu. Perintah Chen Fan. Chen Fan awalnya mengerutkan alisnya dan tidak bergerak. Namun, setelah desakan Anya, dia melaju menuju Chen An. Ini Tuan Muda Wei, dan ini Saudari Wanqin. Chen An kemudian bertanya dengan nada merendahkan, Saudari Wanqin ingin tahu bagaimana Anda menghentikan kudanya agar tidak berlari. Pertanyaannya terdengar lebih seperti sebuah perintah, setiap kata dari mulutnya mendesak Chen Fan untuk menjawab. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Saya dulu belajar di bawah bimbingan seorang ahli berkuda yang merupakan peraih medali emas Olimpiade. Tetapi bahkan dia tidak dapat membuat kudanya berhenti di jalurnya, bisakah Anda memberitahu saya metode Anda? Yin Wanqin bertanya dengan rasa ingin tahu.
Itu hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Chen Fan menjawab dengan ringan. Setelah dia berkata begitu, dia mengangguk pada keduanya, mengakhiri pembicaraan mereka. Kemudian dia berbalik ke arah Chen Guoguo dan berkata, "Guoguo, ayo kita balapan." Luar biasa, Chen Guoguo memacu kuda poninya dan melesat keluar. Chen Fan meremas pelana dan mengikuti gadis kecil itu, meninggalkan 3 orang lainnya tercengang oleh akhir percakapan yang tiba-tiba. Semua orang tersentak setelah menyaksikan perkembangan ini. Astaga, apakah dia tahu bahwa Tuan Muda Wei yang dia ajak bicara itu? Seseorang berseru. Pemuda itu terlalu sombong demi kebaikannya sendiri. Keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Chen Ning. Bahkan ayahnya harus berbicara sopan kepada Tuan Muda Wei, apalagi dirinya sendiri. Ayah dari Tuan Muda Wei adalah salah satu orang paling berpengaruh di Provinsi Hudong, dan bahkan anggota keluarga Chen yang paling terkemuka pun tidak dapat menandinginya. Adikku akan menjadi sangat marah. Chen Ning berpikir sendiri. Dia tahu bahwa kakaknya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk berteman dengan Tuan Muda Wei. Chen An tidak pernah begitu tertarik untuk berkuda, namun, sejak dia mendengar bahwa Tuan Muda Wei berkencan dengan pemilik klub berkuda Xiyun, berolahraga di klub telah menjadi rutinitas mingguannya. Tuan Wei, sepupuku terlalu sombong. Apakah kamu ingin aku melakukannya? Kata Chen An malu. Lupakan, Tuan Muda Wei melambaikan tangan. Namun, sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Wajah Yin Wanqin pucat dan sedingin salju musim dingin. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara dengannya dengan arogan sejak pendirian klubnya. Yah, sepertinya aku sudah selesai di sini. Zikin jarang berkunjung ke sini, jadi mari kita habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tuan Muda Wei membawa kudanya berkeliling dan pergi. Chen An ditinggalkan sendirian, wajahnya suram, dan kemarahan menari-nari di matanya. Sementara itu, Chen Guoguo sedang berkeliling istal bersama Chen Fan dan Anya. Dikelilingi oleh hutan yang luas, klub itu berukuran sangat besar dan sungai-sungai kecil mengalir melaluinya. Chen Fan dan rekannya menghentikan kudanya di samping sungai kecil. Mereka turun dari pelana dan duduk di rerumputan hijau subur mengamati para pengendara di kejauhan. Sudah lama sejak aku sesantai ini. Anya akhirnya bangkit dari keterkejutannya. Duduk di tanah, dia memeluk kakinya dekat dadanya dan bergumam. Kamu jangan bilang, sejak aku masuk SMP, ayahku tidak akan berhenti memikirkan pelajaranku. Aku tidak punya kesempatan untuk keluar dan bersenang-senang, nol. Chen Guoguo cemberut dan mengeluh. Reaksi lucunya terlalu manis sehingga Anya tidak bisa mengulurkan tangan dan meremas wajah tembemnya. Chen Guoguo mengerutkan alisnya dan melemparkan dirinya ke arah Anya sambil mencoba meremas kembali pipi Anya. Melihat saudara perempuan dan sepupunya bersenang-senang, bibir Chen Fan akhirnya membentuk senyuman puas. Sudah lama baginya untuk tidak memikirkan hal lain selain menikmati waktu bersama keluarganya. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah mengabdikan seluruh waktunya untuk berkultivasi, dan kali ini, dia bersumpah untuk menebus kesalahan keluarganya. Saat ketiganya menikmati waktu mereka sendirian, sebuah suara mengejutkan terdengar dari jauh. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Chen Fan menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita tampan dengan kancing tegap memanggilnya. Gadis itu mengenakan helm hitam dan kuncir kuda panjang di belakang kepalanya. Di bawah ikat pinggangnya, dia mengenakan celana berkuda hitam dan sepatu bot berkuda hitam. Ikat pinggang yang terbuat dari kulit lentur memeluk pinggang mungilnya erat-erat, membuat dadanya yang besar terlihat seperti akan terlepas dari kemejanya. Bagian paling menarik dari tubuhnya adalah sepasang paha panjang dan anggun yang penuh energi. Wei Zikin, Chen Fan terkejut melihat kenalan lamanya. Zikin, apakah kamu mengenalnya? Seorang pria bertanya dengan alis berkerut. Chen Fan memperhatikan bahwa Wei Zikin ditemani oleh 2 orang di setiap sisinya. Mereka tidak lain adalah Tuan Muda Wei dan Yin Wanqin yang baru saja dia temui beberapa saat yang lalu. Yin Wanqin menatapnya dengan wajah penasaran. Dia tidak menyangka Chen Fan dan Wei Zikin saling mengenal. Di sisi lain, tatapan Yin Wanqin dipenuhi dengan permusuhan, jelas sekali bahwa ucapan arogan Chen Fan tidak cocok dengannya. Saya bertanya-tanya mengapa Chen An memanggilnya Tuan Muda Wei. Dia dan Wei Zikin berasal dari keluarga yang sama. Meskipun menyadarinya, Chen Fan tidak mengubah ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia dan keluarga Wei tidak lagi berhutang apapun satu sama lain.
Dia tidak perlu berbicara dengan mereka bahkan jika Pak Tua Wei sendiri yang muncul. Saudaraku, ini Chen Fan, Tuan Chen. Wei Ziqin menjawab kakaknya. Dia turun dari kudanya dengan hati-hati dan meminta maaf kepada Chen Fan, Tuan Chen. Saya minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Kakek saya terus mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung. Tidak perlu, aku sudah menyembuhkan Pak Tua Wei, dan sebagai imbalannya, dia memberiku sebuah rumah besar. Kami tidak saling berhutang apapun. Chen Fan memotong pendek Ziqin dengan lambaian tangan. Saat itu, Tuan Muda Wei telah menyusul adiknya dan dia berkata sambil tersenyum, maaf atas sikap dinginku tadi. Namaku Wei Zifang, aku saudara laki-laki Ziqin, dan ini pacarku, Yin Wanqin. Wanqin, ayo, dan minta maaf. Wajah Yin Wanqin menegang begitu dia mendengar kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya dengan enggan dan kemudian meminta maaf kepada Chen Fan. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan berkata dengan suara dingin dan apa adanya, tidak perlu meminta maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Chen Fan mengulurkan tangan ke Anya dan menariknya. Kemudian dia berbalik dan berkata, ada urusan lain yang harus aku urus, aku akan pergi sekarang. Tapi, Tuan Chen, wajah Wei Ziqin sedikit masam ketika dia terkejut dengan ucapan jauh Chen Fan. Namun, Chen Fan tidak mempermasalahkan ketidaksenangan di wajah Wei Ziqin. Dia pergi bersama Anya dan Chen Guoguo tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Wei Ziqin yang merasa malu. Saat itulah, Wei Ziqin akhirnya mengerti mengapa kakeknya memberitahunya bahwa dia salah. Chen Fan sudah bertekad untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Wei selama kunjungan terakhirnya. Namun, keluarga Wei gagal memanfaatkan kesempatan terakhir yang mereka miliki untuk memperbaiki hubungan. Dilihat dari penampilannya yang dingin dan jauh, Wei Ziqin bertaruh bahwa Chen Fan tidak lagi ingin berbicara dengan siapapun dari keluarga Wei. Ziqin, temanmu itu sombong. Yin Wanqin mendengus. Berdiri di samping Yin Wanqin, kemarahan muncul di mata Wei Zifang. Pada level mereka telah merendahkan diri untuk mengakomodasi Chen Fan, namun, mereka hanya mendapat komentar arogan sebagai balasannya. Meskipun Wei Zifang adalah orang yang toleran, dia merasakan amarah yang mendesis di perutnya. Yah, itu adalah kesalahan keluarga Wei, kita tidak bisa menyalahkan dia. Wei Ziqin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ditambah lagi, dia punya hak penuh untuk memperlakukan kami seperti yang dia lakukan. Oh, siapa dia? Yin Wanqin bertanya tidak percaya. Siapa yang bisa mengabaikan anggota keluarga Wei di tepi utara? Dia mengumpulkan ingatannya untuk mencari orang seperti itu tetapi gagal. Namun, wajah Wei Zifang tiba-tiba memucat saat dia akhirnya sadar.